kami dari kelompok 8 kelas 2 TIC Politeknik Kalteks Riau. Nah, pada video ini kami akan mempresentasikan hasil proyek UAS yang berjudul SIGEPU, yaitu Sistem Informasi Susu Gepu. Salah satu UMKM yang menjual susu murni di Pekanbaru. Nah, proyek ini dikembangkan oleh 3 anggota dengan pembagian tugas yang berbeda tentunya. Ada Alif Taufikur Rahman yang bertanggung jawab sebagai front-end developer yang membangun tampilan antarmuka website. Lalu ada Nasmi Fitria Mumpuni bertanggung jawab sebagai back-end developer yang mengembangkan logika sistem dan pengelolaan data aplikasi. Selanjutnya ada saya sendiri, Elizabeth Bulijaya Maya, bertanggung jawab dalam perancangan database, desain antarmuka website, serta melakukan finishing untuk menyempurnakan tampilan front-end agar lebih rapi dan nyaman digunakan. Nah, proyek kami ini berawal dari permasalahan pelanggan yang masih kesulitan mengetahui lokasi penjual susu gepu, khususnya layanan susu on the road atau SOTR, serta penyampaian informasi yang masih dilakukan melalui media sosial. Nah, kami pun mengembangkan SIGEPU sebagai solusi. Nah, melalui SIGEPU, pelanggan dapat memperoleh informasi, lokasi penjualan, menu, outlet, dan informasi operasional secara terpusat. Selain itu, sistem ini juga membantu rider dalam membagikan lokasi penjualan secara real-time, serta membantu admin mengelola data operasional dengan lebih mudah. Dalam proses pengembangannya, kami menggunakan React sebagai framework front-end, lalu Laravel sebagai framework back-end, juga ada MySQL sebagai database, serta OpenStreetMap untuk menampilkan lokasi rider pada peta. Selanjutnya, berikut ini poster SIGEPU yang menampilkan gambaran singkat mengenai tujuan pengembangan, teknologi yang digunakan, serta fitur-fitur utama yang terdapat pada sistem. Di sini aku mau melanjutkan penjelasan tentang alur keseluruhan website kami, yaitu website Susu Gepu. Nah, di sini dan juga kodenya tipis-tipis. Disclaimer, kami nggak akan menjelaskan kodenya secara rinci karena lainnya cukup banyak. Nah, di sini ini merupakan tampilan dari landing page. Nah, di sini tuh isinya tentang informasi keseluruhan lah tentang website dan informasi tentang Susu Gepu ini sendiri. Yaitu ini isinya tentang overview, terus ini ada announcement, pengumuman yang penting, terus ini ada menu-menu dari dari outlet maupun dari Susu Gepu. Nah, kalau dari SOTR itu tuh maksudnya susu on the road. Jadi ini gerobakan abang-abangnya, gerobakan abang-abangnya tentu saja hanya menjual botolnya, nggak ada yang gelas kayak gini. Oke, lanjut di sini ada informasi lain, terus ada lokasi outlet tetap sama abang gerobakan. Nah, terus, nah, ini di sini bisa navigasi langsung, terus juga di sini ada filternya istilahnya karena di outletnya tuh ada semua kecuali yang botol kayak gini. Tapi kalau SOTR tuh nggak ada. Jadi kurang lebih kayak filter. Terus habis itu untuk kodenya di sini juga saya nggak akan detail menjelaskan ke backend-nya karena PHP atau framework Laravel itu matkul semester 3. Tapi akan saya jelaskan nanti tipis-tipis. Terus di sini mengambil data untuk menu, berarti menu migration database menu pokoknya menu announcement juga ada tadi dan lain-lain. Terus untuk front end-nya itu kami menggunakan komponen
about us, header, hero, pokoknya ini semua kami gabung jadi satu. Terus untuk penggabungannya itu di bagian landing. Landing.jx di sini akan kelihatan nih di sini import semua ya, semua yang tadi itu. Nah, import komponen dan ya kurang lebih gitu. Terus nanti untuk mengambil data dari Laravel ya, dari backend-nya itu menggunakan API.js. Oh, service.js juga. Terus untuk routingnya tuh main.jx, terus app.jx ini. Jadi ini ada landing page menggunakan lazy, kalau nggak salah, kayak lazy, dan ya kayak gitu lah pokoknya. Terus untuk tampilan lain, yaitu kita mulai dari admin dulu lah. Login, admin. Kebalik, maaf ya, admin login. Guys. Nah, di sini. Ya di sini masukkan aja username sama passwordnya sesuai dengan sidak yang telah kita buat. Nah, di sini merupakan tampilan dari dashboardnya. Ini agak loading. Nah, di sini kami menggunakan OpenStreetMap untuk API mapnya. Dan ya, gitu pokoknya. Terus di sini dashboard, catat absensi. Ini ada menu cepatnya lah pokoknya. Jadi bisa langsung ke sini. Terus di sini ada map lokasi, lokasi yang mau baik itu outlet maupun SOTR. Ini outletnya, ini outlet. Maksudnya yang kuning itu SOTR, SOTR itu gerobakan susu underworld, terus fix outlet itu ya outlet tetapnya. Nah, di sini ada semua kayak informasi pengumuman. Jadi di sini admin bisa mengelola pengumuman juga. Bentar, untuk dashboard itu, jadi di sini sistemnya saya menjelaskan satu tampilan, baru menjelaskan kode. Jadi sekalian menjelaskan alurnya, saya juga akan menjelaskan kodenya, gitu. Supaya nggak tricky lah, karena kan banyak sekali kode-kodenya ini. Jadi nggak tertukar-tukar sama tampilan mana aja yang dan kodenya itu apa gitu. Terus untuk admin login itu di sini. Ini kodenya pokoknya. Dan tentu saja kayak tadi pastinya menggunakan apa namanya routernya, routingnya maksud saya routingnya sama aja di sini. Nah, terus setelah itu lanjut ke tampilan dashboard ya. Kalau dashboard itu kodenya tuh ini, bentar ya, dashboard. Sini. Jadi kami menggunakan OpenStreetMap, menggunakan leaflet juga. Terus habis itu di sini kami mengambil datanya, mengambil data mapnya. Terus habis itu ini merupakan kode berupa tampilannya lah. Semua salah. Lanjut ke
kelola rider. Nah, di sini di menu kelola rider ini admin tuh bisa mencatat dan menambah akun. Jadi mencatat absensi dan menambah akun ridernya. Bisa klik simpan akun, ini Muhammad, terus datanya bakal ada. Terus kita juga mencatat absensi. Oke, jadi ini sistem absensi otomatis terisi ketika rider mengirim laporan penjualan hari itu. Terus setelah itu kita lihat detail data rider ya. Di sini admin itu bisa melihat detail berupa nama, foto, ringkasan performa, riwayat aktivitas, dan juga outletnya. Nah, di sini admin juga bisa mengedit akunnya. Dan ini nih outlet dan lokasi dan riwayat itu tergantung dari uh, ridernya. Jadi kalau rider di sisi rider itu sudah mengupload live location aktivitas penjualannya, otomatis di admin ini akan terupdate sendiri. Terus setelah itu, kalau kode kelola ridernya bisa kita lihat di sini. Rider list, tampilan rider list. Di sini front end-nya biasa. Paling ada kalau rider list itu mengarahkan ke rider detail. Nah, di rider detail itu akan mengarah ada sistem CRUD-nya. Jadi ini selanjutnya, selain kita bisa mengelola rider, kita juga bisa mengelola outlet. Jadi ini perlu dikelola admin, di-create at least sama admin sebelum bisa diakses oleh pelanggan maupun ridernya. Nah, di sini untuk kelola data outlet, itu tuh bisa CRUD untuk menu announcement, ini hapus, edit, create, tambah. Dan kita untuk mengeditnya tuh bisa di on atau nonaktifkannya, ataupun bisa mengedit teks ataupun gambarnya. Terus setelah itu, kita juga bisa men-CRUD setiap menunya, baik itu di outlet ataupun SOTR. CRUD-nya berarti ya kayak yang tadi, create, update, delete, semua ya. Ini edit, tadi ini kalau ditekan akan menghapus, dan
Ini bisa ditambah di sini, tambah produk. Terus setelah itu, kita juga bisa cekuk dia untuk nilai tetap maupun SLTR. SLTR itu perombakan ya, cekuk deh. Nah, ini bisa edit, bisa tambah, dan lain. Pokoknya gitu ya, untuk pola outlet. Nah, untuk codingannya, itu tuh kayak gini. Di sini, outlets.csx. Nah, di sini kami menggunakan komponen. Komponennya itu diambil dari ini, SLTR section, product menu section, fixed outlet section, announcement section. Jadi ada 4 section yang kami gunakan dan digabung jadi satu codingan. Codingannya ini satunya tuh ini ya, yang tadi. Yang reports.csx ini. Terus, salah, maksud saya di outlets.csx ini. Ini kita lihat. Terus selanjutnya, untuk menghemat durasi, di sini yang terakhir ada laporan penjualan rider. Nah, kami di sini ini sebenarnya ini alurnya itu rider harus menginputkan laporan penjualannya dulu setelah admin meng-create menu announcement outlet SOTR. Jadi rider tuh harus login dulu supaya terus bentar body underscore rider password admin 123. Terus sebentar, jadi untuk bentar, saya melihat saya nggak lupa consider ya. Nah, di sini. Nah, di sini untuk supaya admin bisa mengakses laporan penjualan rider, tentunya logikanya rider itu harus uh, melaporkan penjualannya terlebih dahulu. Gitu. Nah, di sini sekalian kita mengeksplor rider, kita di dashboardnya kita bisa menghidupkan lokasi kita. Kita tunggu karena dia pakai API. Jadi ngambil datanya tuh membutuhkan waktu. Nah, ini dia lokasinya di PCR. Saya lagi di PCR. Lokasi ditampilkan. Dan ini karena akunnya baru, jadi ini semuanya nol. Jadi dashboard itu kodenya kayak gini. Dashboard rider. Nah, ini dia. Oke, lanjut. Ini pakai React Leaflet namanya. Dan ini pakai API-nya tuh kalau nggak salah OpenStreetMap. Terus lanjut, kita matikan aja lah ya dashboardnya. Bentar-bentar. Nonaktifkan. Nggak apa-apa deh, aktifkan aja. Sorry. Aku tunggu laporan penjualan. Nah, kita bisa menginputkan. Jadi di sini karena tiap rider itu sama aja menu yang dibawa, jadi kami langsung aja. Di sini kita bisa menginputkan stok bawa ya, tiap rider. Nama menu-menunya sama ya tiap SOTR. Nah, di sini kita bisa inputkan lah apa yang terjual, apa berapa data sesuai yang basi, yang rusak. Kita lanjut aja, lebih cepat. Terus habis itu kita melakukan laporan penjualan itu sekalian menyetor pembayaran yang kita dapat melalui penjualan pelanggan. Nah, di sini kita bermudah cash saja, misal 300.000 lah.
yang kita dapat kirim. Kalau misalnya transfer QRIS itu, oh ya, saya lupa menekan cash. Nah, kalau mentransfer QRIS itu ya tentu aja harus disertai bukti SS-nya. Kalau cash ini nggak ada. Nah, di sini laporan penjualannya otomatis berubah. Nah, di sini kamu sudah mengisi laporan penjualan hari ini. Jadi laporan per hari itu hanya bisa diisi 1 kali sehari. Di sini ininya otomatis berubah laporan penjualannya. Nah, riwayat penjualannya karena sekarang bulan Juli 2026. Nah, di sini ada mengaplikasikan filter uh, pagination untuk tiap halaman. Ini filternya konteksnya itu bulan maupun tahun. Nah, oke. Jadi kita setelah rider menginputkan penjualannya, kita cek dulu di admin apakah masuk atau enggak. Admin. Oke, laporan penjualan. Nah, kita set di bulan Juli ya. Nah, di sini udah masuk ridernya Najami. Jadi admin tuh bisa mengakses berapa banyak penjualan tiap bulan maupun tiap tahun. Bisa di-filter. Terus ada pagination-nya. Oh ya, untuk kodenya. Hampir aja lupa. Kalau untuk kodenya, untuk rider, tadi yang rekap penjualan tuh ini. Riwayat penjualan ini. Rekap penjualan tuh ini. Kodenya. Terus untuk admin yang laporan penjualannya itu di reports logistik sini namanya. Oke, sekian penjelasan kode dari saya. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Fitur unggulan apa saja yang ada di website kami. Nah, yang pertama itu sebagai pelanggan kita bisa melihat live location dari semua rider yang sedang mangkal. Misalnya ini lihat live location. Ketika kita klik akan redirect ke Google Maps dan akan melihat titik dia mangkal itu di mana. Nah, kemudian kalau abu-abu ini berarti kita nggak bisa ngeklik. Kemudian kita juga bisa melihat lokasi outlet tuh di mana aja keberadaannya. Misalnya. Nah, ketika kita klik akan muncul langsung lokasinya di mana gitu. Kemudian dari sisi pelanggan kita bisa mengupdate lokasinya. Semisal ada case yang dimana si ridernya itu pindah ke tempat lokasi terakhir dia nge-share location, dia bisa update lagi lokasinya, bakal jadi lokasi terbaru gitu. Jadi pelanggan bisa tahu si abang tuh di mana aja gitu. Nah, kemudian si pelanggan juga bisa lihat bisa input laporan dia penjualannya, bisa cash atau QRIS atau dua-duanya mix gitu. Nah, kemudian kita bisa juga dilihat di riwayat penjualan dia begitu per bulan. Nah, kemudian dari sisi admin bisa lihat lokasi si rider ini di mana saja dan lokasi outlet juga seperti ini misalnya. Nah, lokasi SOTR lokasi SOTR abang ridernya itu di mana saja. Nah, kemudian juga kita bisa update ini apa namanya announcement di sini sebentar. Nah, announcement misalnya ada berita seputar susu gepuk, si admin bisa update. Kita bisa nambahin foto. Semisal kita nambahin apa ini misalnya kita simpan. Nah, bakal muncul di homepage sini juga bakal muncul. Nah, bakal muncul fotonya gitu. Nah, kalau misalnya udah nggak dibutuhin lagi bisa kita nonaktifkan atau kita hapus. Terserah admin.
Kenapa kami bikin gini? Supaya semisal ini dipakai lagi fotonya, maka bisa dimunculin lagi gitu. Kalau dihapus kan ribet ya, harus diupdate lagi begitu. Nah, kemudian juga kita bisa mengupdate menu baru. Semisal kalau ada menu baru di outlet tetap, SOTR, bebas gitu. Semisal kita tambah susu baru gitu. Susu baru. Sorry, yang ini susu baru. Harganya kita buat 12.000 misalnya. Nah, kita upload fotonya. Misal foto apa yang ada di sini? Sebentar ya. Nah, misalnya foto Zoda nih. Kita mau pilih kategori dulu. Ya, menu ini ada di SOTR yang ya abang-abang tahu di outlet gitu. Atau dua-duanya juga bisa. Kita bikin labelnya baru misalnya. Terus enak. Nah, simpan. Maka akan muncul menu baru. Oh, ini dia. Nah, susu baru. Dan akan update juga di sini. Tadi harusnya udah hilang. Oke, udah hilang. Sama di sini susu baru gitu. Nah, tadi. Nah, kemudian kita bisa edit lagi. Bisa hapus kalau mau dihapus. Dah. Nah, ini buat outlet tetap. Semisalnya susu gepuk nambah buka cabang, kita bisa nambah outlet baru. Kemudian juga semisalnya ada outlet baru. Nah, semisal ada SOTR, tempat mangkal baru dan abangnya baru juga, kita bisa nambahin. Nah, kalau sudah ditugaskan di tempat, misalnya di Sudirman si abangnya udah ditugaskan, nah dia nggak bisa ditugaskan lagi di tempat lain karena satu tempat satu orang gitu, jadi dia di gini abu-abu gitu. Misalnya tinggal 3 jadinya, kalau tandanya abu-abu gini sudah ditugaskan. Yang terakhir fiturnya yaitu laporan penjualan. Nah, laporan penjualan ini untuk semua abang-abangnya gitu. Misalnya si Budi, kita bisa lihat totalnya bulan ini per bulan. Nah, kalau kita bisa lihat detail, kita bisa lihat di sini. Kita klik aja, nah bakal muncul semuanya. Bakal muncul setorannya, metodenya mix, cash, QRIS. Mix ini dua-duanya gitu, QRIS dan cash. Nah, bisa kita lihat selisihnya dari setorannya segala macam, waktunya juga, waktu dia tekan kapan gitu. Oh ya, ini juga kelola rider. Kita bisa catat ASMC dia. Kalau misalnya sakit gitu, bakal kita buat di sini manual. Nah, kalau khusus untuk hadir, kita bakal ngecek dari laporan penjualan dia, karena laporan penjualan itu kan setiap hari ya. Jadi bisa juga dijadiin absen gitu. Jadi kalau dia misalnya nggak upload laporan penjualannya, jadi dia bisa sakit atau izin gitu. Nah, 1 hari 1 laporan, jadi nggak bisa 1 hari 2 kali absensinya. Juga kita bisa lihat profil dia sedang berjalan apa tidak gitu, riwayat aktivitas dia, siapa tahu dia sakit, berapa total dia sakit segala macam. Kemudian kita juga bisa edit di akun dia. Misalnya dia pengen ganti password dia, atau dia ganti nomor, atau pengen ganti foto profil yang baru mungkin bisa. Terus status akunnya juga bisa dinonaktifin kalau dia sudah nggak kerja lagi di Susu Gepuk gitu. Nah, kemudian fitur yang di luar perkuliahan yang kami pakai itu OpenStreetMap. Yang ini, kenapa kami pakai OpenStreetMap? Karena ini gratis, open source, kemudian juga ringan. Jadi makanya kami pakai OpenStreet. Nah, kalau kita pakai Google Maps, otomatis kita harus bayar API-nya, dan mahasiswa nggak mampu bayar API-nya yang mahal ya. Jadi kita pakai OpenStreetMap dari Leaflet gitu, karena gratis gitu. Terima kasih. Oke, sekian saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya sebagai pengembangan di masa mendatang, si Gepuk atau sistem informasi Susu Gepuk dapat dilengkapi dengan fitur pengelolaan outlet yang lebih lengkap, sehingga admin dapat mengelola seluruh informasi outlet secara lebih efektif.
Selain itu, aplikasi ini juga dapat dikembangkan menjadi aplikasi berbasis mobile, sehingga proses pembaruan lokasi rider menjadi lebih praktis dan memiliki tingkat akurasi yang lebih baik. Fitur lain yang dapat ditambahkan adalah rekomendasi rider terdekat berdasarkan posisi pelanggan, sehingga pelanggan dapat langsung menemukan rider yang paling dekat serta memperoleh navigasi menuju lokasi rider tersebut. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Sigepu dapat terus dikembangkan dan memberikan manfaat bagi UMKM Susu Gepuk maupun para pelanggannya. Terima kasih.